Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah mampu membahagiakan kita. Allah juga mampu membuat kita sedih. Dan Allah juga memberikan rezeki kita. Allah juga mampu menarik rezeki kita. Semua yang Allah tentukan kepada kita merupakan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang memiliki kekuatan keimanan kepadanya, maka ungkapan terindah kita alhamdulillah rabbil alamin. Ungkapan ini adalah kita tujukan dari sanubari yang datang dari sanubari yang paling dalam. Kita tujukan kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, sehingga apapun yang terjadi dengan kita hari ini kita nikmati, kita syukuri, dan kalaupun ada yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, maka kita bersifat sabar kepadanya. Selanjutnya, mari kita perbanyak solawat kita kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan solawat yang kita baca, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti ini mengumpulkan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak kegiatan solawat yang selalu kita ungkapkan, maka sebenarnya kita sedang membangun beberapa kekuatan cinta. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kita akan mengkaji dan belajar dari kekuatan dari sholawat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah satu anjuran, kekuatan yang sangat dahsyat. Allah menggunakan kata-kata harfut taukid. Innallaha wa malaikah. Ini menunjukkan benar-benar, sungguh-sungguh bahwa Allah, para malaikat, dan orang-orang yang beriman itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kekuatannya? Ternyata yang pertama, kita sedang membangun hablullah, cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Ketika sallallahu berarti kita sedang menyebut Allah. Cinta kepada Allah yang kita terus ungkapkan, maka semakin kuat mendorong hati kita mencintainya. Semakin terikat pikiran kita, semakin kuat sandaran kita. Ketika kita bersandar selain Allah, maka kekuatannya boleh jadi akan mengecewakan. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, maka kekuatannya itu full. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tidak ada satupun kekuatan hidup dan mati, bahkan apapun yang kita miliki hari ini, semua adalah kekuatan Allah. Maka siapa yang membiasakan lisannya membaca sholawat ini, berarti dia membiasakan dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah. Habibullah, ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Razak, itu selalu dia dambakan. Dia dawamkan ungkapan-ungkapan indah. Betapa dahsyatnya kekuatan sholawat ini. Banyak perintah Allah berikan. Allah perintahkan sholat, ternyata Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan sedekah, Allah tidak bersedekah. Tetapi ketika Allah perintahkan bersolawat, innallaha, Allah tunjukkan bahwa Allah melakukan itu. Artinya ini berikan spesial bagi siapa yang membaca solawat, berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah siapa yang membaca solawat memiliki kekuatan untuk membangun cinta kepada para malaikat-malaikat Allah. Bagaimana caranya? Adalah ungkapan terindah kita
ada malaikat Rahman dan Rahim, ada malaikat Raqib dan Atid. Kita hari ini merasa diawasi ketika ada CCTV, ada video rekaman yang boleh jadi hari ini kita sedang direkam misalnya. Itu merasa terawasi, mulai jaga image, kemudian ingin tampil semaksimal mungkin, mulai membatasi diri untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Kenapa? Karena merasa diawasi. Berarti siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, pada saat yang sama dia sedang merasa ada Raqib dan Atidnya Allah, ada Rahman dan Rahimnya Allah, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan rizki melalui para malaikat-malaikatnya. Berarti kita sedang membangun hubungan cinta, karena solawat adalah amalan cinta yang dilakukan oleh para malaikat-malaikat Allah. Sehingga ungkapan orang-orang hikmah, orang-orang yang ahli ibadah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tola'al badru alaina, kemudian solawat bar, dan terus dia kemukakan sebagai bentuk cinta bukan hanya kepada Allah, tapi dia sedang membangun hubungan cinta kepada para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang kita bangun, orang itu semakin terbenteng dirinya. Ada kekuatan selain dia bersandar kepada Allah, ada malaikat Allah yang sedang menjaganya, ya, para malaikat Allah yang terus mendoakannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita sedang menyebut Muhammad. Berarti ini kita sedang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyebut Muhammad disambung dengan sallallahu alaihi misalnya, itu berarti kita sedang membangun hubungan dengan kekasih Allah. Salah satu makhluk Allah malaikat, sedangkan Rasul adalah Habibullah, kekasihnya. Kalau kekasihnya kita sebut, berarti Allah sangat senang, malaikat Allah akan senang, termasuk Rasulullah akan juga senang, semakin bangga dia kepada kita semua. Berarti kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sayang, para malaikat Allah sudah sayang, kemudian Allah sangat sayang kepada kita semua, nikmat apa lagi yang kita dustakan? Maka siapa yang memahami konsep sholawat ini, maka sebenarnya dia akan menikmati nikmat yang luar biasa, akan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengamalkan sholawat setiap pagi 1000 kali, siang 1000 kali, malam 1000 kali. Dia tidak akan mampu tidur sebelum malam, tidak akan mampu tidur sebelum dia baca sholawat sekian ribu kali sampai tertidur. Bahkan ada yang sampai bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang luar biasa. Ada kekuatan cinta kepada Rasul, maka pribadinya akan terjaga. Secara perlahan pribadinya akan mulai berpikir positif, perilakunya akan positif, bahkan mendapatkan ilmu itu dengan tiada pernah dia belajar, Allah datangkan seketika. Kenapa? Karena Allah cinta kepada orang yang bersolawat. Karena siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, berarti Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu berlipat ganda, minimal 10 kebaikan. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kemudian yang keempat, siapa yang bersolawat? Ini adalah amalan orang-orang yang beriman, amalan orang-orang yang percaya kepada Allah, amalan-amalan orang soleh, para wali-waliullah. Berarti dia sedang membangun hubungan kepada sesama. Nanti kita akan menjadi saksi. Siapa yang bersolawat kepada Rasul, maka para orang-orang soleh, orang-orang yang beriman menjadi saksi bersama. Iya, dia adalah saudaraku karena kami menyambung cinta kepada Allah, menyambung cinta kepada malaikat Allah, membangun cinta kepada Rasulullah, dan kami menjambung hubungan cinta kami kepada sesama dengan sesama membangun cinta kasih melalui memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat, cinta yang merupakan beberapa dimensi cinta karena Allah, dimensi cinta kepada malaikat Allah, dimensi cinta kepada Rasulullah, bahkan demi cinta kepada para aulia Allah, orang-orang soleh. Ini merupakan amal para orang soleh. Yang terakhir, ini merupakan cinta diri sendiri. Siapa yang bersolawat berarti dia sedang mencintai dirinya. Siapa yang bersolawat berarti dia sedang mencintai dirinya. Tidak hanya kepada Allah, tidak hanya kepada malaikat Allah, tidak hanya kepada Rasulullah, kemudian termasuk kepada sesama kaum muslimin. Berarti dia juga sedang membangun cinta dirinya, kemudian cinta keluarganya, cinta kaum muslimin. Ini merupakan energi yang luar biasa. Kalau dia sudah mencintai dirinya,
Allah mencintainya, malaikat menyayanginya, Rasul juga senang kepadanya, kaum muslimin saling satu sama lain mendoakan, maka tidak ada lain bagi mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang akan menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Mereka yang akan menjadi bahagia dunia dan bahagia akhirat. Puncaknya dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, orang-orang yang bersolawat ini akan menikmati nikmat yang boleh jadi tidak pernah dia duga. Dia akan datang dari semua penjuru, karena semua makhluk, semua malaikat, semua para nabi dan rasul dan para aulia mencintai orang-orang yang bersolawat kepadanya. Maka mari kita rutinkan lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk terus membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu di lain episode. Terima kasih sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.